Anakmu sudah menikah? Sudah, Tuan. Ah, Salam. Salam. Ayah, ah, bisa ikut aku sebentar? Aku ingin bicara. Sadar Sifro, aku akan kembali lagi. Iya, silakan. Ayo nak. Manaf, ada apa nak? Ayah, Archana bilang ayah sedang mengumpulkan uang 300.000. Ah, iya nak, itu benar. Tapi Tapi ayah... apa ayah? Aku sudah bilang aku yang meminjam uangnya, jadi aku yang akan mengembalikannya. Iya nak, ayah memang bilang begitu. Tapi ayah pikir ayah harus membantu sebisanya. Tapi dari mana ayah? Aku tahu keadaan keuangan ayah. Ayah sudah habiskan uang ayah untuk pernikahan kemarin. Ayah hanya punya simpanan untuk pernikahan Faisali nanti. Bagaimana ayah mencarinya? Ayah akan meminjam lagi. Ayah tidak usah meminjam untuk membayar hutang yang lain, ayah. Itu tidak akan ada habisnya. Aku tahu tentang itu. Kau pikir kau melakukan semuanya untuk kami dan kami tidak tahu? Apa kau pikir begitu, Manaf? Cahaya kebaikan tidak bisa disembunyikan terlalu lama, Manaf. Kalau begitu jelaskan pada ayah. Kenapa ayah harus khawatir? Aku yang meminjam uang, aku yang akan membayarnya. Kalau ayah masih mengkhawatirkan, lalu apa gunanya keputusanku? Tolong jangan lakukan itu, ayah. Ya baiklah nak. Ayah akan berhenti memikirkan uang itu mulai dari sekarang. Tapi Manaf, kalau ayah berhasil mengumpulkannya tanpa masalah, maka kau harus mau menerimanya. Kau setuju, Manaf? Baiklah, ayah. Hmm. Archana, permisi sebentar. Archana, aku baru bicara dengan pengacara Kernik. Dia sudah menyiapkan surat pernyataan Manaf yang akan kami masukkan ke pengadilan setelah ditandatanganinya. Aku rasa sidang kasus ini akan berjalan 6-7 hari. Dan setelah itu kita bisa membuka kembali bengkelnya. Terima kasih, Satis. Sudah kukatakan berulang kali, tidak ada terima kasih dan maaf dalam persahabatan. Archana, kalau kau punya masalah atau kesulitan, dan aku bisa menyelesaikan masalahmu itu, katakan padaku. Dengan senang hati aku akan bantu. Hmm? Aku tidak punya pilihan lain, Archana. Aku harus segera mengumpulkan uang 300.000 itu. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Saat itu kehormatan keluarga menjadi taruhannya. Oleh sebab itu aku meminjamnya. Apalagi yang bisa aku lakukan? Archana? Ada apa kau punya masalah? Satis, aku punya masalah. Ingat ayah, masalah uang ini hanya kita yang tahu. Sebaiknya ayah pulang. Akan kuusahakan uangnya. Itu sebabnya Manaf pinjam uang dari ayah Srafani. Kau sangat kenal Manaf, Satis. Dia tidak akan tenang sampai dia berhasil membayar pada ayah Srafani. Jadi, kalau saja kau bisa membantuku, aku ucapkan terima kasih. Satu hal lagi, Satis. Kalau kau tidak memberitahu Manaf tentang uang itu, maka itu akan lebih baik, Satis. Karena kalau dia sampai tahu, aku yakin dia tidak akan menerimanya. Jangan khawatir, Archana. Aku akan melakukan sesuatu. Kita akan membayar uang Tuan Giris. Boleh kukatakan sesuatu? Farsha sangat beruntung mendapatkanmu. Sungguh. Tapi tidak seberuntung kau. Kau tahu?
apa yang dilakukan oleh Manaf untuk adik iparnya. Aku tidak akan bisa melakukannya kalau aku jadi dia. Itu sebabnya aku masih berdoa pada Dewa Ganesha agar dia tetap menyatukan kau dan Manaf. Aku juga punya motif pribadi dalam hal ini. Aku selalu ingin mempunyai hubungan dengan orang seperti Manaf. Bagaimana keadaanmu, Nak? Aku baik, Bu. Kau makan dengan baik? Iya, Bu. Ibu sangat mengkhawatirkanku. Sayang, kalau ibu mengkhawatirkanmu itu karena ibu kenal bagaimana keluarga suamimu. Salam Kakak Savita. Apa kabar? Aku baik, apa kabar? Aku juga baik. Aku akan lebih baik lagi kalau menantuku lebih baik dari yang sekarang. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kalian bicarakan tadi? Kami berdua sedang saling berbagi tentang suka duka kami. Ya, aku mengerti. Aku kira... Kami merencanakan hal buruk untukmu. Itu namanya pencuri ingin menangkap pencuri. Mhm. Iya kan? Kau harus ingat satu hal. Kami tidak akan mungkin berbuat jahat padamu. Tidak masalah bagiku kalau kau melakukannya. Karena kau hanya bisa bicara, tapi tidak bisa melakukannya. Anakmu tinggal di rumahku, kan? Kalau dia membicarakan hal buruk tentang aku, akan kubuat keadaannya lebih buruk lagi. Mungkin kau ingat, aku pernah memaksamu menari di dalam pesta saat itu. La 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 la. Kau ingat? Aku bisa membuatmu menari lagi dan lagi. Karena anakmu tinggal di rumahku, karena belas kasihan dariku. Dan kau tidak berdaya di hadapanku. Hei, jangan salah artikan antara kasih sayangku dan ketidakberdayaanku. Kalau aku memutuskan untuk melawanmu, maka kau akan hancur. Mengerti? Hei! Sebaiknya kau diam. Suaraku lebih keras darimu seperti memakai pengeras suara. Aku sudah dipandang buruk, jadi aku tidak takut lagi. Apa kau lupa? Kalau Archana sudah pernah mempermalukanmu di pesta pada hari itu. Ingat. Aku bisa melakukan itu hari ini juga. Sebentar, Savita. Lihat anakmu dulu. Sebelum kau mulai bicara. Kau mengerti? Kau kira kau bisa menyerangku dengan menggunakan anakku sebagai perisaimu dan aku akan diam saja? Lupakan itu. Aku akan memutuskan hubungan anakku dengan keluargamu sesegera mungkin. Aku akan segera membawa anakku pulang. Tidak ada lagi yang aku khawatirkan. Meski orang bertanya-tanya, aku tidak peduli. Selama aku hidup, aku akan menjaga anakku. Aku akan mampu menjawab pertanyaan setiap orang kepadaku. Dan kakaknya akan menjaganya saat aku sudah mati. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menginjakkan kaki di rumahmu sampai aku mati. Pertama-tama kau sudah mengancam kami. Dan kemudian kau menikahkan anakku dengan anakmu yang sama sekali tidak berharga itu. Hei! Diam! Diam. Kau sudah menyiksanya. Anakku hidup penuh dengan ketakutan. Tunggu dan lihat. Rasika, kau tunggu dan lihat saja. Kau bisa memasang topeng kesombongan di wajahmu. Karena sekarang anakku adalah menantu di keluargamu. Tapi saat anakku kembali ke rumahku, semua perbuatan jahatmu akan terungkap. Lihat saja. Aku akan tunjukkan padamu di hari itu, Rasika. Kau mengerti? Anakku tidak boleh tinggal di rumahmu.
Vandita, ibu putuskan hubunganmu dengan Ajit pada hari ini juga. Kau harus pulang bersama ibu. Vandita, jangan khawatir. Tidak akan ada yang mengatakan apapun kepadamu. Kami bersamamu, nak. Kau akan bercerai setelah 6 bulan. Tidak, Ayo. Bu. Aku tidak bisa pulang ke rumah. Ibu, sudah banyak masalah di rumah kita. Lalu, ditambah lagi dengan masalahku. Ibu, aku tidak mau menyusahkanmu dengan kembali ke rumah kita, Bu. Bagaimana bisa kau tinggal bersama mereka, Vandita? Aku akan mengusahakannya. Aku akan berusaha sampai aku tidak sanggup lagi, Bu. Kalau aku sudah tidak sanggup lagi, aku akan pulang ke rumah, Bu. Kau sungguh-sungguh mengatakannya. Kau bersumpah, nak. Letakkan tanganmu di kepala ibu dan bersumpahlah kau akan pulang, nak. Aku bersumpah, Bu. Farsya, cantik. Aswin, Aku tidak salah. Kau memang sungguh cantik. Kau tahu tidak? Kau semakin cantik setelah menikah. Ada perbedaan yang besar antara Farsya yang dulu dengan Farsya yang sekarang. Sepertinya aku lebih mencintai Farsya yang ini dari yang sebelumnya. aku sudah mengatakan kepadamu dan aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku sangat marah dan aku pernah jatuh cinta kepadamu. Aku masuk ke dalam perangkapmu. Kalau saat itu aku tahu bahwa kau sudah menikah, aku tidak akan pernah... Farsya, aku akui aku berbohong padamu. Tapi sebuah kebenaran. Kalau kau juga memang menyukai aku. Kau sudah mulai mencintaiku. Lalu tiba-tiba kau marah saat kau tahu bahwa aku sudah menikah. Itu sudah pasti. Aku mengerti. Tapi apa benar kau sudah tidak lagi menyukaiku? Tidak. Apapun itu, aku tidak menerimanya. Aku masih memiliki tempat di sudut hatimu. Seorang wanita tidak akan bisa melupakan cinta pertamanya. Khususnya wanita sepertimu. Aku tidak mau membicarakan hal itu lagi denganmu. Ingat ini, Aswin. Aku sudah membuangmu pergi jauh dari hatiku dan dari kehidupanku. Farsya, aku kesini bukan untuk mendengar ini. Juga bukan untuk menjelaskan sesuatu atau untuk mengejekmu. Sebenarnya aku kesini untuk memberikan ini. Aswin, kau mengganggu Farsya lagi ya? Dengar dulu, aku datang untuk minta maaf. Syukurlah. Aku sudah menyusahkannya di bawah tadi. Kau tahu kan kebiasaanku. Tapi aku
Aku sudah minta maaf kepada Farsha, tapi sepertinya dia masih marah padaku. Benarkah, Farsha? Kalau kau benar-benar tidak suka dengan yang Asun katakan, tolong maafkan dia ya. Tidak, Kakak. Bukan seperti itu. Tidak masalah. Kau yakin? Jadi sekarang, ayolah kita turun. Iya, aku akan menyusul. Kalian duluan saja. Cepat turun ya. Ada apa, Bu? Sepertinya Ibu terlihat kesal. Itu ibu mertuamu yang keras kepala. Dia sudah merusak suasana hati ibu. Apalagi yang dilakukannya? Sudahlah. Kita akan pikirkan apa yang akan kita lakukan. Kita lakukan dulu alasan kita. Untuk apa kita ke sini? Apa kau melihat Farsha? Dia terlihat sangat tegang. Pasti masalah bersama Asun yang sedang dihadapinya. Ada sesuatu yang sangat sulit yang harus dia singkirkan. Sekarang apa yang harus Ibu lakukan? Niat baik anakku. Ibu ini pekerja sosial. Ibu akan membantu semua orang. Ibu akan membantu Farsha menyingkirkan masalahnya selamanya. Ikutlah dengan ibu. Apa kabar Aswin? Baik, apa kabar? Aku baik. Apa yang kau lakukan? Maksudku, apa pekerjaanmu? Aku punya bisnis sendiri, bisnis publikasi. Wow, itu hebat. Apa namanya? Sharda Publications. Sharda Publication. Ah, aku rasa dulu Farsha pernah bekerja di sana kan? Iya kan Farsha? Benar, Nak? Iya.
Farsya pernah bekerja di perusahaanku. Tentu saja aku sangat mengenalnya. Tapi aku mengenal Farsya hanya dari namanya. Belum pernah bertemu. Sebenarnya, kami punya 2 kantor. Aku bekerja di kantor pusat, dan aku jarang mengunjungi kantor cabang tempat Farsya bekerja. Itu sebabnya kami tidak pernah bertemu. Tapi dia seorang pekerja yang sangat baik, sehingga aku sering mendengar namanya. Dia adalah kepala pemasaran di perusahaan kami. Bahkan karena dia, kami mendapat kenaikan penjualan sebesar 30% di perusahaan kami. Itu sebabnya perusahaan menaikkan jabatannya. Dan akulah yang menandatangani suratnya. Aswin, kau tidak pernah memberitahuku. Maksudku, kau tidak memberitahu siapapun. Urmi, aku baru melihat Farsya di pernikahannya kemarin. Ada banyak gadis yang bersama-sama dengannya. Bagaimana aku tahu dia Farsya yang sama? Jadi, tadi saat Bibi mengatakannya, aku baru sadar kalau dia mungkin Farsya yang sama. Itu saja. Hari ini untung saja kebenaran sudah terbuka. Kebenaran apa? Bahwa ternyata menantu kita sudah pintar dan sukses. Karena selama ini dia sudah membuktikan kemampuannya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Bahwa aku akan ceritakan semua tentang kita di hadapan semua orang. Tidak, Farsya. Bagaimana bisa aku melakukannya? Tidak mungkin. Bahkan aku tidak akan melakukan apapun yang membuatmu tidak nyaman. Aku sangat mencintaimu, Farsya. Aku ingin menjadi milikmu. Aku ingin menjadikanmu milikku. Tapi dengan caraku sendiri. Aku tidak bisa melihatmu dilecehkan di hadapan orang banyak. Farsya, sebanyak apapun kesulitan yang kau hadapi, aku akan menghadapi semuanya. Tapi aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi. Aku mengerti karaktermu. Itu sebabnya aku, Farsya. Cobalah mengerti perasaanku. Aku cinta padamu. Seberat apa hukuman yang akan kau berikan padaku hanya karena sebuah kebohongan? Aku menyembunyikan pernikahanku darimu karena aku tidak mau kehilangan dirimu. Cukup. Sudah cukup. Aku tidak pernah ingin bertemu denganmu lagi, Aswin. Tapi aku bernasib buruk. Karena kau adalah suami dari kakaknya Satis. Sekarang aku harus bertahan menghadapimu karena hubungan itu. Tapi hanya itu yang akan kulakukan. Jangan mencoba melewati batas itu dan mencoba mendekatiku. Dan jangan juga mencoba membuatku merasa percaya bahwa apapun yang kau lakukan hari ini hanya untuk membantuku. Karena kalau kebenaran tentang apa yang pernah terjadi antara kita berdua akhirnya terungkap, maka kau yang akan mendapatkan masalah. Itu sebabnya kau masih menutupinya. Dan sampai saat ini, aku tidak takut masa laluku terungkap di hadapan semua orang. Kau harus ingat itu. Karena aku memang ingin memberitahu Satis tentang semuanya.
tapi kakak ipar Urmila dan kasih sayang Satis kepadanya. Kedua hal itu yang menghentikanku. Jangan mencoba mengambil keuntungan dari ketidakberdayaanku. Konsekuensinya akan sangat berbahaya. Aku mengenal Farsha, tapi hanya dari namanya. Belum pernah bertemu. Aku punya 2 kantor cabang di Mumbai. Aku bekerja di kantor pusat, dan kebetulan aku jarang mengunjungi kantor cabang tempat Farsha bekerja. Ibu tidak apa-apa? Kenapa belum tidur? Ya, aku membuat satu kesalahan. Sebenarnya, aku tidak mau memukulmu. Tapi suasana hatiku sedang buruk. Jadi aku menamparmu. Ayo masuk. Ikut ke kamar. Untuk apa kau menatapku? Hah? Aku sudah bilang itu sebuah kesalahan. Sekarang apa yang harus kulakukan? Pergilah. Ajit memanggilmu. Dia suamimu. Kau ingatkan? Atau pura-pura lupa? Tapi Bu, Aku tidak tahu kenapa kau takut padaku. Aku ini suamimu. Aku tidak akan memakanmu. Kau masih gemetar ketakutan. Aku tidak akan melakukan apapun. Tidak satupun. Aku bahkan tidak akan menyentuhmu. Tapi untuk bayarannya adalah kau harus melakukan tugas kecil. apa? Tugas apa? Kau suruh ibumu ke tempat Bibi Bafna dan mengungkapkan kebenaran tentang saudaramu, Farsha, di sana. Apa maksudmu? Maksudku, dia harus mengatakan kalau Farsha dan bosnya, Aswin Sagar, mereka saling mengenal dengan sangat baik. Dan mereka pernah berhubungan. Kenapa kau terkejut? Hah? Oh, ya. Kau tidak tahu tentang masalah ini, kan? Benar? Tapi inilah kenyataannya, Vanita. Dan hari ini, di acara pernikahan itu, ibuku mencoba mengungkapkan kebenaran itu di hadapan orang banyak. Tapi Aswin berhasil membalik keadaan di saat-saat terakhir. Tapi tidak masalah, sama sekali tidak. Karena apa yang tidak bisa dilakukan ibuku hari ini akan dilakukan oleh ibumu besok pagi. Dia harus pergi ke rumah Bibi Bafna dan mengejeknya juga mengungkapkan tentang masa lalu Farsha. Kau harus percaya kepadaku. Kalau ibumu melakukannya, maka kau nanti tidak akan menghadapi masalah lagi di rumah ini. Kau akan merasa nyaman, oke? Ini janji seorang pria terhormat, Vanita. Oke? Tapi ingat, kalau ini tidak bisa kau lakukan,
maka kau tahu apa yang bisa kulakukan terhadap dirimu. Kau tahu kan? Farsha pernah bekerja di perusahaanku. Tentu saja aku mengenalnya dengan baik. Aku sebelumnya mengenal Farsha hanya dari namanya. Belum pernah bertemu. Pertama kali aku melihatnya saat di pernikahannya. Ada banyak gadis dengan nama yang sama. Bagaimana aku tahu kalau dia Farsha yang sama? Ada sesuatu yang aneh, tapi apa ya? Maksudku, kenapa eh, Farsha merasa tidak nyaman di dekat Aswin? Manaf? Ada apa, Manaf? Kau butuh sesuatu? Archana, aku kehabisan air, itu sebabnya aku ingin mengambil air. Manaf, ada apa? Maksudku matamu merah, ada apa? Apa kau sakit? Archana, aku tidak apa-apa. Mungkin aku kurang tidur. Itu sebabnya mataku merah. Manaf, sepertinya kau demam. Sebaiknya kau ke kamarmu saja. Archana, tidak ada yang harus dikhawatirkan. Aku akan baik setelah istirahat sebentar. Tidak, Manaf. Aku akan memberikanmu obat. Ayo. Ayo. Sekarang berbaringlah. Archana, aku baik-baik saja. Aku tahu kau baik-baik saja, Manaf. Lakukan untukku, aku mohon. Ayo, berbaringlah. Manaf, buka mulutmu. Belakangan ini, kau tidak menjaga dirimu, Manaf. Kau tidak memikirkan makananmu atau waktu tidurmu. Kau terus bekerja. Mungkin karena cuaca panas, jadi kau kurang sehat. Manaf, cuaca mudah berubah. Kau harus menjaga dirimu ya. Ayo, sini. Suhu tubuhmu 103 derajat, Manaf. Tunggu sebentar.
Manaf, tidurlah. Berusahalah untuk tidur, Manaf. Aku tahu kau sulit tidur saat demam. Tapi cobalah untuk tidur ya. Tidurlah. Loh, ada apa? Kotak obat, air, kain ini? Apa yang terjadi di sini? Ibu, semalam Manaf demam, suhu tubuhnya mencapai 103 derajat. Aku sudah memberikan obat pada Manaf, dan aku sudah mengompres dahinya dengan kain basah semalam. Sekarang demamnya sudah agak berkurang, Bu. Panasnya hanya berkurang sedikit. Kau sudah terjaga semalaman. Sekarang pergilah istirahat. Karena kalau tidak, nanti aku juga lah yang harus mengurusmu karena kau sakit karena tidak tidur. Iya kan? Aku tidak bisa merawat 2 orang. Tidurlah. Tidurlah di tempat tidurku. Sravani sedang tidur di sana. Tidurlah di sampingnya. Tidak, Ibu. Aku akan duduk di sini. Aku yang duduk di sini. Dulu aku juga yang menjaganya saat dia demam ketika dia masih kecil. Bukan kau. Aku ada untuk anakku. Jadi kau beristirahatlah. Tidak, Ibu. Aku... Apa? Apa kau tidak mau mendengarkanku? Kau harus melakukan semuanya saat kau bangun. Nanti aku yang akan menyelesaikan sisanya. Tapi nanti kau yang harus memasak ya. Karena sekarang di rumah ini orang-orang sudah mulai menyukai makananmu. Mereka tidak bisa menelan makanan yang aku buat lagi. Sana, pergilah tidur. Kau mau mendengarkanku atau tidak? Hah? Kalau tidak, aku tidak mau bicara denganmu. Tidak, Ibu. Aku... Pergi. Sana pergi. Vinod, aku sudah menyetrika bajumu. Baiklah, terima kasih. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Iya, ada apa? Vinod, 2 hari yang lalu aku mendengar ibu dan ayah ingin menggadaikan rumah ini. Digadaikan? Kenapa? Kau tahu kenapa? Mereka ingin memberikan 300.000 untuk Manaf. Kenapa mereka harus memberikan uang sebesar itu pada Manaf? Vinod, aku rasa ada sesuatu dengan bengkelnya Manaf. Mungkin ayah dan ibu ingin membantunya. Vinod. Manju, Manaf sudah sangat membantu kita. Kita berhutang padanya. Dan bisa dibilang, kita berlaku jahat kepadanya. Kalau saja kita mempercayainya waktu itu, maka kita tidak harus menghadapi semua ini. Tapi... Sudah, lupakan saja. Aku akan sangat senang kalau ibu dan ayah menggadaikan rumah untuk membantu Manaf. Aku rasa itu pantas untuknya. Vinod, kau adalah pemilik rumah ini. Lalu kenapa ayah dan ibu tidak membicarakannya padamu? Mereka akan bicara. Dan kalaupun tidak masalah. Mereka orang tua kita, dan mereka berhak atas rumah ini. Aku percaya kalau mereka pasti punya alasan yang bagus untuk semua ini. Tapi Vinod... Dengan Manju, sudah, lupakan semua ini. Kau mengerti? Baiklah Manju, aku berangkat sekarang. Vinod itu lugu sekali. Tapi Vinod, kalau ini tentang hak, maka semua barang-barang yang kau miliki sudah pasti menjadi hakku. Hanya aku. Bagaimana kabar anak sayanganku? Demamnya sudah berkurang? Demamnya sudah mulai turun. Apa kata dokter? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagus. Ini demam biasa. Dia menyuruh Manaf untuk minum pil ini 3 kali sehari. Ingat itu baik-baik, 1 kali setelah sarapan. Lalu sesudah makan siang. Lakukan satu hal. Aku sudah tua, jadi sering lupa. Pergi beritahu Archana.
Biar dia yang akan memberikan obat kepada Manaf. Ya? Baiklah, akan kuberitahu padanya. Tunggu. Tapi sekarang dia pasti sedang tidur karena semalaman menjaga Manaf. Itu sebabnya aku suruh dia beristirahat. Berikan padanya kalau dia bangun. Siapa yang bilang padamu kalau dia sedang tidur? Dia sedang menjemur pakaian di sana. Aku bertemu dengannya saat aku masuk ke rumah. Anak ini benar-benar tidak mau mendengarkanku. Dia sudah terjaga semalaman, jadi aku memintanya beristirahat. Tapi tidak, dia malah bekerja sekarang. Penampilannya manusia, tapi dia bekerja seperti mesin. Biarkan saja, aku tidak bisa mencegahnya. Aku sudah lelah memberitahunya. Boleh aku berkata sesuatu? Semua yang kau katakan itu ternyata benar. Aku tidak mengerti. Apa yang kau bicarakan, Safita? Kau sudah mengerti semuanya. Jangan pura-pura bodoh. Tidak, Safita. Aku tidak mengerti. Tolong, jelaskan padaku. Tentang keputusanku memisahkan Manaf dan Archana. Itu memang sebuah kesalahan. Bagus, Archana, bagus. Aku angkat topi untuk kepintaranmu. Kau akhirnya bisa mencapai tujuanmu. Kebaikan palsumu juga sudah mempengaruhi ibunya Manaf. Hari ini semua orang menganggapmu sebagai seorang dewi dan aku yang menjadi penjahatnya. Sravani, kau... Cukup, Archana. Aku sudah muak dengan penjelasanmu. Harusnya aku mengusirmu dari rumah ini hari itu juga. Tapi tidak. Aku sudah salah paham tentang dirimu, Archana. Aku sama sekali tidak bisa melihat akal bulusmu di balik wajah lugumu itu. Dan hari ini aku membayarnya. Kau menyebarkan pengaruhmu di dunia ini seperti bisa ular. Kau menghancurkan semua mimpiku dengan memisahkanku dengan Manaf, kan? Tidak, Sravani. Kau akan menikah dengan Manaf. Iya benar, tapi itu semua hanya karena kasihan. Aku harus memohon untuk mendapatkan Manaf padamu. Apa itu yang kau inginkan? Dan lihat, itulah yang terjadi. Hari ini seluruh keluarga ini memihakmu. Dan aku sendirian. Apa yang kau inginkan? Kau sudah memenangkan pertempuran ini, Archana. Kau mengalahkanku dan menghancurkan masa depanku dan anakku. Tidak, Sravani. Aku... Sravani, kamu kemana? Sravani, aku... Jangan coba-coba menghentikanku. Aku ingin sendirian dan aku ingin pergi dari rumah ini sementara waktu. Sravani, jangan turun tangga seperti itu. Sravani! Sravani? Ayah. Sayangku tidak apa-apa, nak.